Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Kusumawati dan teman saya Dwi Pujiani akan menjelaskan materi hari ini tentang haji. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dwi Pujiani. Baik, materi yang pertama yaitu hakikat haji. Bagaimana dalam surah Ali Imran ayat 97, di situ dengan arti mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian ada sejarah haji. Sejarah haji berawal dari kaitan erat dengan perintah Allah pada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28 yang artinya, panggillah umat manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan manfaat dan menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari wukuf dan hari kepada mereka berupa binatang ternak untuk dimakan orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian sejarah itu dilanjutkan di mana ketika kota Mekah masih berada pada daerah padang pasir yang belum didiami oleh seorang manusia pun. Bagaimana sulitnya ketika itu Siti Hajar beserta anaknya Ismail yang ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan tugas dari Allah mencari setetes air untuk minum. Dia berlari bolak-balik berulang kali dari Bukit Safa ke Marwah, tanpa ada seorang pun yang dapat dimintai pertolongan kecuali hanya Allah. Itulah sejarah dari nggak ada moderator. Silakan Mbak Diah. Baik, selanjutnya adalah mencapai haji mabrur. Benar. Kita mulai dari definisi dulu. Definisi haji mabrur ialah mabrur berasal dari bahasa Arab, yaitu bara ya buru baran, yang artinya taat berbakti. Dalam Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, mabrur berarti ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan balasan nyata bagi mereka yang mendapat mabrur, yakni surga yang abadi. Umroh ke umroh berikutnya merupakan pelebur dosa antara keduanya. Dan tiada balasan bagi haji mabrur melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari 1683, Muslim 1349. Lalu, bagaimana supaya kita bisa meraih haji mabrur? Yang pertama, luruskan niat berhaji sebagai ibadah. Maksudnya di sini adalah kita niat berhaji itu bukan semata-mata hanya ingin dipanggil Bu Haji atau Pak Haji. Dan juga tentunya harta yang kita gunakan untuk naik haji itu berasal dari harta yang halal. Yang kedua ialah memahami filosofi di balik rukun haji dan wajib haji. Kan begitu banyak rukun haji dan wajib haji. Itu kita bisa meneladani dari rukun dan wajib haji itu. Terus yang ketiga, fokus pada hal yang substantif selama berhaji. Maksudnya kita itu harus selalu bersikap baik selama berhaji. Di tanah haram itu kita harus selalu bersikap baik dan janganlah kita bersikap yang tidak baik. Lanjut, hikmah haji dalam berbagai aspek. Hikmah haji itu ada
kita bisa mendapatkan tarbiyah langsung daripada Allah, membersihkan dosa, memperteguhkan iman. Iktibar dari peristiwa orang-orang soleh maksudnya adalah kita bisa meneladani dari peristiwa seperti peristiwa Siti Hajar yang bolak-balik dari Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari air gitu. Merasa bayangan padang mahsyar. Padang mahsyar itu kan kita berada di lapangan luas gitu. Itu tuh bayangannya kayak waktu kita di wukuf. Terus syiar perpaduan umat Islam maksudnya adalah kan kita di sana kan banyak banget orang ya, bisa dari berbagai negara. Kita tuh bisa meneladani dari mempelajari dari perbedaan-perbedaan itu. Makna spiritual makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang pertama tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Maknanya, bergerak adalah entitas kehidupan, berhenti bergerak sama dengan kematian. Kita ketahui bahwa dunia dunia ini selalu bergerak. Nah, kita juga harus dituntut selalu bergerak. Jangan diem saja, kalau diem saja itu sama aja mati gitu. Yang kedua, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Bermakna bahwa untuk menggapai kejayaan hidup perlu usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Kendati pun demikian, keputusan akhir pada di tangan Allah. Manusia hanya diperintahkan berusaha. Maksudnya kita itu kalau mau mendapatkan sesuatu itu dituntut untuk berusaha terlebih dahulu. Entah pun hasilnya Allah yang menentukan. Yang ketiga, pelontar jumroh. Maknanya, wajah setan-setan itu harus dibuang jauh dari kehidupan agar kita tidak terjebak dalam labirin kesesatan. Maksudnya adalah kita harus selalu berbuat baik, jangan mengikuti perbuatan-perbuatan setan. Keempat, wukuf di Padang Arafah. Padang Arafah dikenal sebagai miniaturnya Padang Mahsyar. Lanjut. Nah, ini ada gambar Ka'bah. Semoga kita semua bisa pergi haji secepatnya. Amin. Oke, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.